Halo, perkenalkan nama saya Bertrand Alvarado dengan NIM 2124112. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pengenalan web, yaitu kita diminta untuk membuat tampilan HTML seperti ini menggunakan grid. Ini subgrid, ini judul tugasnya. Ada juga yang kedua itu membuat website sederhana persis seperti ini. Pertama kita akan buat subgrid dulu. Di sini kita diminta untuk membuat subgrid atau grid dengan tampilan seperti ini. Jadi misalkan kalau teman-teman lihat di sini ini ukurannya itu 5 kali 5 ya. Karena 5 kolom dan 5 baris. Jadi di sini 1 2 3 4 5 6. Di sini sebenarnya ada angka 7 8 9. Di sini ada 12, 13, 14, di sini ada 17, 18, 19, dan di sini ada 21, 22, 23, 24, 25. Cuman tidak kelihatan karena ini nih dia ditimpa dia ini. Sebenarnya di sini ada angka 7, 8, 9, cuma ditimpa dengan 1, 2, 3 dengan warna yang beda juga begitu. Nah, pertama-tama pasti kita harus buat angkanya 1 sampai 25 ya. Karena memang itu tujuan kita mengerjakan tugas ini supaya kita bisa bagaimana cara kita timpa gitu dia. Nah, jadi kita langsung masuk ke ini codingannya saja. Pertama-tama pastinya kita harus buat yang namanya file HTML-nya dulu. Ini di sini saya beri nama subgrid aja sesuai dengan ini nama tugas nomor tugas, judul nomor tugasnya tidak harus ya. Di sini subgrid HTML. Nah, kita pakai HTML5. Jadi kita langsung shortcutnya saja itu shift dengan tanda seru. Nah, di sini karena kita mau buat grid, jadi kita bikin ini kerangkanya dulu. Nanti gridnya itu kita buat di style di CSS-nya dia gitu. Jadi bukan di HTML. HTML kayak untuk kerangkanya saja. Nanti stylenya itu di CSS untuk kita kasih gaya supaya dia bisa tampilannya kayak begini. Supaya dia bisa tampilannya kayak begini. Jadi pertama-tama kita di sini kita pakai div. Kenapa kita pakai div? Karena div itu dia merupakan wadah ya, wadah generik atau tingkat blok untuk mengelompokkan elemen-elemen yang ada di HTML. Bagaimana maksudnya mengelompokkan bagaimana nanti akan jelas kalau kita bisa lihat dia punya previewnya. Nanti kalau sudah kita kasih style juga di kerangkanya dia. Jadi pertama kita buat div dulu karena kita mau buat grid ya, jadi kita harus pakai kontainer. Kontainer ini dia itu kayak wadah juga, wadah dari gridnya dia nanti ini, atau kayak kalau saya sih sebutnya kayak layar pertama dari grid begitu. Nanti kan grid-grid yang lain ini ada di dalam kontainer gitu, dibungkus di kontainer. Jadi dia kayak begini. Di sini kita kasih nama kelas kontainer, kita sesuaikan namanya saja supaya mudah juga kita ingat. Selanjutnya kita buat div. Di dalam kontainer ini ada yang namanya main content nanti. Main content atau konten utamanya dia. Jadi kita buat kelas main content untuk konten utamanya dia. Nah, di main konten utama ini nanti dia nanti yang membungkus ini angka-angka dari 1 sampai 25-nya dia gitu. Di sini juga kita buat div dengan nama kelasnya inner main. Karena kita kasih nama inner main karena dia ada di dalam dari main ya. Dia ada di dalam dari kelas main content ini. Dia ada di kelas main content, jadi kita taruh namanya inner main aja. Gitu. Oke, di sini kita kan 25 ya sampai 25. Jadi kita copy saja ini, copy paste sampai 25 kali supaya kalau tulis satu-satu kayak lama nanti ya. Jadi kita copy paste aja supaya mempercepat waktu. Di sini div kita supaya bisa cepat
kayak begini tekan shift alt saja. Nah, dia langsung copy paste cepat. Tapi ini berapa nih? Aduh. Coba kita lanjut, kasih nilai dia 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ya. Ini sudah 25, kita coba lihat previewnya dulu. Ya, dia masih kayak begini karena kita belum apa namanya nih, kita belum style ya menggunakan CSS, jadi tampilannya masih kayak begini. Kita akan coba style dia sekarang. Seperti biasa menggunakan text style CSS internal. Ini kita panggil nama kelasnya. Kalau kita mau panggil nama kelas di style, kalau style CSS internalnya itu kita harus menggunakan titik. Nah, sintaksnya itu kayak begini. Kita tulis nama kelasnya dia, setelah titik kita tulis nama kelasnya dia. Habis itu kita menggunakan tanda kurung kurawa. Tanda kurung kurawa buka dan tutup. Soalnya kita masukkan ini apa? Kita masukkan apa namanya dia? Stylenya dia, kita panggil ini tag CSS-nya. Pertama di sini kita mau buat ini grid template columns-nya itu untuk buat ini apa? Untuk buat kolomnya dia gitu. Kita mau kolomnya dia itu ukurannya dia ya. Ukuran itu 100 px. Nah, kita sambil lihat preview. Ini belum muncul ya, karena kita belum, kenapa dia belum muncul. Sebentar kita cari tahu. Ini sampai 5 ya teman-teman. Oke, sudah, ini kita copy paste saja. Situ kita mau buat rows atau barisnya ya, ukuran baris kita tinggal ketik grid template rows, kita masukkan yang sama kayak angkanya sama kayak kolomnya saja ya. Terus kita atur width-nya. Kita masukkan display grid. Ini untuk muncul kayak batas-batasnya nanti sepertinya. Tidak. Kenapa belum muncul? Coba kita lanjut di width-nya atau padding-nya mungkin. Width atau height-nya mungkin. Sabar. Mungkin salah saya, atau karena kita belum masukkan, sabar ya. 500 px dan color background, kita masukkan color backgroundnya, background color itu aqua. Nah, ini dia. Ini karena kita belum masukkan ini warnanya ya, jadi dia belum kelihatan tadi. Jadi dia masih defaultnya itu putih, jadi kita belum kelihatan. Ini kita buat kontainernya. Sampai kita buka di external browser supaya lebih jelas. Ini dia. Kita buat besar besar kontainernya dia tadi yang kita buat. Nah, sesudah kita buat ini kita bisa agak ya, sudah. Sekarang kita style ini main kontennya dia sama kayak kontainer, karena dia main content ini nama kelas, jadi kita panggil seperti ini main. Jangan
jangan lupa harus sama ya, nama kelas yang kita tulis dengan yang kita panggil di CSS itu harus sama. Jangan lupa kita tambah kurung kurawa. Nah di sini minggu 10 ya, ini kita akan munculkan grid-nya dia. Jadi kita bisa pakai grid. Yang pertama itu grid column. Di sini mana grid kolomnya dia? Mana? Nah ini grid column. Di situ kita taruh, kita mau buatkan 5/5. Jadi kita di sini pakai satu, kita tulis 1/5. Dan di bawah juga grid rows-nya. Grid row-nya itu 1/5. Di sini belum kelihatan. Kita bisa kasih warna atau apa ya? Grid column dan grid rows. Grid row sudah. Maka kita harus display grid lagi itu. Atau karena belum di sabar, kita tambah dulu mungkin ini karena kita belum kasih warna ya, atau oh iya karena belum ada warna ini jadi dia belum muncul tadi. Kita ulang, background colornya itu kita kasih sesuai dengan, misalnya ada sesuai dengan di materi itu warnanya dia itu, sabar kita dulu sini tekan supaya muncul dia punya RGB-nya ya. Itu dia di sini 16, di sini dia 102, dan di sini 73. Nah dia warnanya seperti ini. Selanjutnya kita ke inner main-nya dia. Sama juga kita ke inner main, ini ke lapisan kedua tadi, sekarang masuk ke inner main. Betul tulisannya, betul inner main. Di sini kita bakaran kita mau supaya dia ini ke tengah ya, ke tengah ini angka-angkanya ini nanti dia itu ke tengah. Tapi kita kasih warna dulu supaya dia bisa sabar mana, supaya dia warnanya bisa coklat kayak begini. Supaya dia bisa seperti ini, nanti kita akan pakai yang namanya itu, supaya dia kita pakai margin. Jadi pertama kita kasih warnanya dia dulu, background color, supaya kita bisa, kita taruh duluan saja background colornya dia, supaya kita bisa tahu dia berubah atau tidak. Dia warnanya yang sama kayak begitu tuh ada di materi juga. Dia warnanya 175. Di sini dia 102. Di sini dia 175 16. Di sini 104, sorry. Ya. Sama ya, sama kayak yang di materi kayak yang suruhannya Pak. Selanjutnya di sini kita akan membuat dia untuk ke tengah. Kita kasih dia ke tengah dan align content kita supaya dia ke tengah juga. Kita kasih ke tengah. Selanjutnya kita beri margin. Marginnya itu 5px. Kita coba 5 aja. Nah, ini sudah ya. Dia sudah seperti ini. Sudah seperti ini, teman-teman bisa lihat. Oke teman-teman, ini sepertinya masih ada yang salah. Dia tidak menunjukkan grid seperti yang ada pada tugas yang Pak berikan. Ini sepertinya kita kelupaan satu kayaknya. Coba kita display grid. Oh, sepertinya kita kelupaan ini karena
dia ini kan anak dari grade anak ya, jadi dia harus menyesuaikan dengan grade parentsnya dia begitu. Oh ini dia sudah, cuman sekarang background colornya dia itu kenapa dia hanya ini. Oh iya, di sini hanya 1 sampai 5. Jadi kalau kita mau dia tutup semua ini, aduh kurang besar ini. Kalau kita mau dia tutup ini, sabar. Kita mau dia tutup ini, jadi kan dia itu hitungannya dari sini, dari atas. Kalau baris dari sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau kita mau dia tutup semua ini background colornya dia tutup sampai ke sini itu, jadi kita harus pakai perbandingannya dia itu 1/6 di sini grid columnnya dia. Kita coba. Nah itu bisa dilihat berubah barisnya kolomnya itu dipakai semuanya jadi sampai di sini. Jadi kalau dari sini hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti yang satunya juga kita buat dia sampai 6. Oke, ini sudah mirip dengan yang Pak berikan tadi. Sudah mirip ya. Oke. Selanjutnya kita mau buat ini, kita nah itu caranya kita kayak begini. Kita tinggal kita tambah di sini, kita langsung tambah saja dia, sabar. Ini div dia kelas main konten. Nah, kita tambah div lagi, kita namakan saja dia konten 1. Mana dia? Sabar, ini sudah mereka. Belum. Sudah. Nah, kita namakan dia konten 1 saja. Di dalamnya ada inner. Jadi di dalam konten 1 atau mau namakan inner konten juga terserah. Suka-sukanya teman saja sebenarnya. Cuma di sini saya pakai inner. Aduh. Sini lupa kelas. Kita lupa kelas di sini. Konten 1 di sini kelasnya inner, kita begini saja. Ini dia sampai 5 ya. Sampai 5. Jadi kita kayak tadi kita blok saja supaya cepat. Shift Alt 45, di sini kita isi ya. 1 2 3 4 5. Oke. Dan di bawah juga ada ya. Itu dia terpisah, dia mulai dari 1 2 3 4 5, jadi dia tidak satu dengan konten 1 ini. Oh, konten 1 dia sampai 9. Lupa. Konten 1 sampai 9. Kita hapus. Sudah hapus. Di sini kita ganti angkanya dulu. Ini 8, ini 9. Sudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ini kan dorong masih di bawah, jadi sebentar kita akan kita style lewat CSS, tapi pertama kita buat lagi di sini kelas konten 2. Jadi div di sini konten 2 untuk yang 1 sampai 5 yang di bawah sini ya, yang untuk yang di bawah sini. Jangan lupa kelas konten, kita ganti namanya konten 2. Oke, kita masukkan saja, kita Ctrl C, kita kasih masuk di sini, kita
pastikan dia agar lebih cepat saja supaya tidak terlalu makan waktu. Sudah, sekarang kita akan melakukan yang namanya style. Kita style konten satunya dulu. Konten, jangan lupa titik ya, harus ada titik. Konten satu kita mau buat dia sama kayak di sini karena dia ada di dalam sini. Ini kan mereka ada di kolom, dari sini tuh ada di kolom kedua ya, kolom 2. Jadi 1 2. Jadi dari sini berarti kita kalau mau buat grid kolomnya dan grid row-nya berarti kita mulai dari 2. Jadi kita bisa grid kolom 2 per, di sini kita taruh 5. Kenapa 5? Karena kita mau dia hanya sampai di sini saja. Kalau kita taruh 6 nanti dia sampai di bawah sini. Jadi kita 5 saja. Terus tidak lupa lagi grid row-nya juga sama 2 per 5. Nah, lihat ini dia sudah ada di atas. Dia sudah ada di atas. Jadi selanjutnya kita kasih dia apa namanya? Background color. Kita kasih sama saja background colornya dia itu dengan yang ada di main content di sini. Kita Ctrl C, selanjutnya kita Ctrl V saja. Nah, jadi dia sudah seperti ini, sudah menimpa, dia sudah timpa ini, sudah ada background colornya dia sudah timpa yang sudah menimpa ini, dia sudah menimpa yang ini. Oke, dia sudah timpa inner main-nya itu sudah ditimpa sama konten satu tadi. Oke, kita munculkan kembali. Selanjutnya kita akan grid, kita akan buat ini template dari kolom gridnya konten satu ini. Kita mau dia supaya dia sama kayak dia mengikuti template dari container dan main content. Jadi kita tinggal tambahkan seperti ini, kita grid lagi. Jadi kita pakai yang namanya itu subgrid supaya dia itu mengikuti grid dari parents begitu. Dan juga di sini kita tambah grid template rows, itu dia pakai subgrid juga. Sudah seperti itu. Terus kita tambah dia itu apa namanya, supaya dia ada kotak-kotaknya, dia itu nanti kita akan buat dia di apa namanya, kita akan buat dia di class inner, stylenya itu nanti di class inner. Jadi langsung saja ya, kita coba buat dulu. Kita panggil inner, kita jangan lupa kurung buka dan tutup. Sehingga kita mulai style ini innernya itu kita bisa kasih background colornya pertama supaya kita tahu kalau ada perubahan di situ, itu kita pakai bisque. Sudah, selanjutnya kita kasih dia ke text align-nya itu kita samakan, sebenarnya samakan ke inner main ini, ke center, ke tengah, supaya dia ke tengah. Align content juga kita kasih ke tengah. Mana dia? Center. Sudah. Selanjutnya untuk margin, kita tambahkan margin dia ke 5. Kita buat juga sama kayak inner main-nya itu 5px. Nah, ini sudah sama ya. Sudah sama. Belum sama, dia masih tampilannya masih seperti ini. Dia masih seperti ini tampilannya. Bagaimana supaya dia tampilannya itu bisa seperti ini.
ini dia masih kayak yang awal tadi, pada saat kita belum taruh yang namanya display grid di sini di main content. Jadi kita coba taruh display grid. Nah, jadi ya, sudah jadi, dia sudah menimpa. Untuk yang konten 1 itu sudah sama seperti yang ada di tugas yang diberikan oleh Pak. Selanjutnya kita akan buat yang di bawahnya, yang menimpa 21, 22, 23, 24, 25 ini. Oke, di sini nama kelasnya konten 2. Di sini warnanya sudah berubah mengikuti ini ya, karena di sini inner itu merupakan kelas dari anak dari konten 1 dan anak dari konten 2 gitu. Jadi warnanya di sini sudah berubah mengikuti yang di sini karena sama-sama inner nama kelasnya. Oke, selanjutnya kita akan memberikan style ke konten 2. Sebenarnya sama juga untuk konten 2 ini, kita buat di bawah konten 1 saja supaya berurutan begitu. Ya, sebenarnya sama saja kayak konten 1, tidak ada yang betul-betul berbeda sebenarnya. Kalau kita kita bisa langsung apa namanya nih, copy paste saja supaya mempersingkat waktu. Yang berbeda di sini dia itu mungkin hanya ini saja, grid column dan grid row-nya saja yang berbeda. Kenapa? Karena karena kita mau taruh dia di bawah sini ya, karena kita mau taruh dia di bawah, jadinya di sini kita grid kolomnya kita hitung dari atas ke bawah sini, dia tuh kolom ke berapa sebenarnya, baris ke berapa. Ini karena dia mulainya dari 21, jadi kita pakai kolom pertama ya. Di sini kita ganti jadi 1 sudah, tapi di sini baru 1/5 ya, 1/5 ini. Jadi dia baru sampai di sini. Kalau dia baru sampai di sini. Ini lihat 1, 2, 3, 4, dia berhentinya di sini, dia tidak sampai sini karena kita 1/5. Jadi kita di sini perbandingannya 1/6. Nah, bisa dilihat dia berada di baris kedua sekarang. Kenapa? Karena di grid row-nya itu masih 2/5 ya. Jadi sini kita ganti karena kita mau dia di bawah, dia mulainya dari 5. Jadi kita di baris kelima di sini 1, 2, 3, 4. Aduh, tidak kelihatan ini. Sabar kita sabar. Kita jadikan komen dulu. Karena kita mau dia ke bawah sini, dia mulainya dari sini ke sini, jadi hitungannya itu 1, 2, 3, 4 lah. Oh ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia akan mulai dari sini ke sini, makanya kita akan tulis dia berarti mulainya dari 5/5 ya gitu. Oke, ini kalau dilihat hasilnya sudah sama seperti tugas yang diberikan oleh Bapak dosen. Jadi mungkin sampai sini saja video yang subgrid. Di video selanjutnya kita akan lanjut dengan membuat website sederhana. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.